but it's absolute. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Kembali lagi bersama saya Tri Artanto di Kontencast, yang mana saya udah lama banget nggak buat konten, dan sebelumnya saya post di instastory saya bakal jalin lagi Kontencast, dan hari ini saya bersama dengan Dr. Reski di Happy Tooth Dental Care. Apa kabar dok? Alhamdulillah. Mantap, udah lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada nggak yang pernah merasa pas sikat giginya berdarah? Nah, tonton video ini sampai habis. Di sini akan dijelaskan oleh Dr. Reski kenapa itu bisa gusinya berdarah, teman-teman. Oke, dok, itu gimana dok kalau misalkan gusinya berdarah ketika habis sikat gigi atau lagi sikat gigi itu gimana, bahaya atau emang begitu atau gimana dok? Oke, happy people. Hari ini kita bahasnya agak cukup kompleks ya. Sebenarnya yang ada di dalam mulut kita tuh yang kelihatan itu bukan cuma gigi, kita juga ngeliat ada gusi kan. Oh iya, gusi. Nah, sebenarnya gusi itu fungsinya salah satunya adalah melapisi tulang penyangga gigi. Jadi gigi kita itu sebenarnya disangga. Jadi gigi kita tuh nggak jalan-jalan, nggak diem begini aja. Itu kan ada gigi yang kelihatan itu ada mahkota, ada akar. Nah, akarnya itu dipegang sama tulang. Jadi dipijit kayak gitu. Nanti ada gambarnya kita bikinin ya. Oke, Biar teman-teman juga tahu gambarannya. Nah, si gusi ini tuh pada dasarnya dia mukosa, yang namanya mukosa isinya ya pembuluh darah. Isinya udah semuanya pembuluh darah. Jadi kalau si pembuluh darahnya ini tertekan atau ada peradangan istilahnya, nah itu bisa menyebabkan terjadi perdarahan. Sehingga ya tadi Mas Tri bilang kalau sikat gigi suka berdarah itu Gambarannya. Terus itu bahaya nggak dok kalau misalkan ketika sikat gigi itu terus keluar darah gitu? Nah, yang perlu diketahui adalah yang kita perlu cari tahu nih penyebabnya. Kenapa dia bisa berdarah? Ya. Apakah penyebab perdarahannya memang murni, kan kalau kayak Mas Tri nih lagi pakai ortodontik nih, itu kan memang dia di posisinya lagi ada penarikan gigi ya, lagi ditarik. Nah, itu otomatis si gusinya akan menekan. Dalam satu sesekali akan ada kewajaran ketika dia tersenggol, namanya ada penekanan, terjadi perdarahan. Yang penting tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sering, terus menerus gitu. Nah, yang dicurigai adalah kalau misalnya udah nggak pakai bracket, nggak lagi perawatan ortodonsi, nggak punya lubang juga, kok masih berdarah. Nah, itu gimana tuh dok? Yang sering nih adalah karang gigi. Makanya, nah karena kenapa? Karena si karang gigi itu posisinya adanya di sela-sela antara gigi sama gusi. Oh, I know, ya, tahu. Ini misalkan ini gigi nih. Nah, ini gigi ini gusi. Betul. Nah, di sini ya. Betul. Nah, itu jadi si gusinya tertekan atau diketekan sama si karang gigi tadi, sehingga pembuluh darahnya lebih melebar. Ketika dia disenggol sedikit aja, terutama pada saat menyikat gigi, dia otomatis akan terjadi perdarahan. Nah, itu yang makanya paling sering. Coba deh teman-teman atau happy people coba cek, jangan-jangan teman-teman ini punya karang gigi, atau jangan-jangan paling gampang deh, terakhir kapan ke dokter gigi? Oke, terakhir kapan ke dokter gigi? Kalau udah lebih dari 6 bulan atau setahun ya kemungkinan bisa jadi karang gigi ya dok. Sebelum kita berpikir yang lebih jauh. Nah, kalau udah lebih jauh, misalnya karang gigi udah nggak ada, nggak pakai bracket, tapi sering berdarah, nah itu harus diperiksa lebih lanjut. Apa penyebabnya, dari sistemika atau memang kondisi mukosa gusinya atau mukosa ginggivannya memang tipis kah, atau ada kelainan-kelainan yang lain seperti itu. Nah, kalau memang tidak ada, ya itu yang lebih bisa berbahaya seperti itu. Tapi misalkan yang biasa nih dok, kasusnya ya, bukan saya ya. Jadi dia sikat gigi terus dia berdarah. Nah, terus dia harus kayak gimana ngatasinnya? Pas setelah sikat gigi itu? Kalau masih pertama kali sikat gigi terus dia berdarah, ya nggak usah panik dulu ya. Nggak usah panik teman-teman. Tetap ya teman-teman. Terus luangin waktu deh, gitu. Luangkan waktu buat ke dokter gigi. Nah, nanti ketika udah ada dokter gigi, kita akan tahu
diperiksa tuh sama dokter giginya, apakah ada memang benar karena giginya atau ternyata memang ada kelainan-kelainan lain atau pembengkakan lain yang memang terjadi pada giginya, atau jangan-jangan memang punya lubang yang nggak ketahuan. Lubang. Dan ternyata terselip makanan, sisa makanan banyak, gusinya jadi pembengkakan juga bisa tuh Mas Tri, dia jadi bisa. Nah ini kebetulan nih ini ada contohnya nih yang paling sering nih Happy People. Kalau misal karang gigi sudah ada di sini. Kalau teknik menyikat giginya salah juga, nah itu satu lagi tuh Mas Tri. Oh gitu, nyikat gigi salah pun bisa ya dok? Tekniknya juga salah, bisa juga. Kekerasan tuh ya. Betul. Biasanya tuh orang sikat giginya nggak yang lembut ya? Iya. Gue tahu. Tekniknya salah. Nah itu juga tetap bisa menyebabkan terjadinya perdarahan di bagian gusi. Jadi makanya Happy People, teman-teman semua juga harus hati-hati dengan kondisi seperti ini. Oke. Ya. Gak usah panik. Jadi teman-teman ya setelah sikat gigi itu, kalau misalkan dia lanjut terus berdarah, bawa ke rumah sakit aja atau ke klinik kita dok. Kalau misalkan masih lanjut ya. Klinik boleh, datang ke dokter gigi. Tapi biasanya kalau misalkan enggak itu dia berdarah sebentar terus habis itu udah sih dok. Yang biasanya ya kalau misalkan sikat gigi atau dia keluar darah itu, kalau saya biasanya kalau misalkan waktu itu pernah, kok berdarah ya? Tapi pas ketika udah ngeludah, kumur-kumur lagi, udah nggak keluar lagi sih alhamdulillah tuh. Nah, tinggal dicek ulang. Apa jangan-jangan kita mungkin aja bisa aja kena trauma, misalnya ketusuk. Oh iya benar-benar. Iya benar-benar. Sifatnya topikal atau situasional, jadi hanya pada saat itu. Nah, ini kan yang sering yang membahayakan itu kan kalau setiap kita sikat gigi atau kita setiap meludah itu keluar darah, betul. Itu yang harus diperiksa, harus dicek. Jadi jangan-jangan emang bermasalah nih gusi kita. Dan gusi itu adalah seperti yang tadi udah diinfokan, dia adalah penyangga gigi. Kebayang kalau si penyangganya meradang, ya ini sampai meradang semua, akhirnya menyebabkan giginya jadi goyang. Intervensinya sampai ke tulangnya, cari goyang, ujung-ujungnya copot. Kebayang nggak kalau gigi depannya copot? Ompong. Tolong jangan. Aduh, itu estetik sekali ini gigi mah. Gigi itu paling banyak di bagian ini nih Mas Tri nih. Di bagian depan, bagian dalam. Oh, situ ya. Iya, gigi. Oh iya, karena dia agak sulit untuk menyikatnya. Seluruh kata dari ketika kita berbicara, kalimat itu banyak huruf-huruf yang ujung lidah kita nempel nih di sini. Oh iya. Seperti itu, ya. Ngaji juga gitu kan. Jadi untuk buat teman-teman yang ketika sikat gigi dia berdarah, gak usah khawatir teman-teman, santai aja. Kalau misalkan perlu penanganan lebih lanjut, nggak ada salahnya untuk ke dokter gigi atau ke klinik teman-teman masing-masing gitu. Untuk caranya agar gigi kita terjaga kesehatannya, gitu ya dok? Betul. Jangan lupa datang ke dokter gigi dan periksakan minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali teman-teman. Oke. Jadi kurang lebih itu teman-teman yang bisa saya share ke teman-teman, semoga bermanfaat teman-teman. Jadi yuk periksakan gigi kita minimal 6 bulan sekali deh. Jadi nyaman gitu, enak deh kalau misalkan gak sakit gigi. Pernah ngerasa sakit gigi? Aduh itu gak enak, sumpah. Kalau kata orang kan lebih baik sakit hati daripada sakit. Enggak enak dua-duanya teman-teman. Jadi mendingan jagalah kesehatannya teman-teman. Cari klinik yang buat teman-teman periksa di mananya. Nah, kalau teman-teman mau ke Happitude, monggo cek aja di Instagramnya, terus lagi cek sosial medianya, googling juga ada teman-teman. Nanti bisa teman-teman di situ cari di daerah sekitarnya gitu kan. Ini daerah sekitar saya nih ada di Kalimalang beneran. Gitu aja dok, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Ri, sehat selalu. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom komentar ya. Mau nanya soal apa, mudah-mudahan nanti saya bisa koordinasi dengan Dr. Reski dan Dr. Reski kita mau buat konten lagi. Gitu aja teman-teman. Like jika suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, share ke teman-teman kalau misalkan atau saudaranya lagi membutuhkan informasi. Pernah lo giginya berdarah, monggo di share siapa tahu dapat pahala. Oke? Amin.
Sekian dulu untuk video kali ini. Sehat-sehat selalu teman-teman. Dokter Rizky terima kasih. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Trihartanto pamit. Dokter Rizky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.